Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Terserah pada Saudara. Diambil dari buku Roh Nubuat, Conflict and Courage, bagian ke-9. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami. Dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita memulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan, "Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati." Baiklah, kita ikuti penjelasan berikut ini. Kain dan Habel, meskipun keduanya anak Adam, mereka berbeda sekali dalam tabiat. Habel memiliki roh kesetiaan terhadap Allah. Dia melihat keadilan dan belas kasihan dalam perlakuan Pencipta terhadap orang-orang berdosa. Dengan rasa bersyukur, dia menerima pengharapan penebusan. Tetapi Kain menyukai sifat pemberontakan. Dia bersungut-sungut terhadap Allah karena kutuk yang dijatuhkan pada dunia dan pada umat manusia oleh karena dosa. Dia membiarkan pikirannya mengembara ke dalam saluran yang sama yang menuntun iblis kepada kejatuhan, yaitu memanjakan keinginan meninggikan diri dan meragukan keadilan Allah dan kuasa-Nya. Dikatakan selanjutnya, kedua bersaudara ini sama-sama mendirikan mezbah yang sama. Masing-masing mereka membawa korban. Habel mempersembahkan korban daripada kawanan dombanya sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Api dari surga menyambar dan menghanguskan korban itu, tetapi tanpa menghiraukan petunjuk ilahi. Kain hanya mempersembahkan persembahan buah-buahan. Tidak ada tanda dari langit bahwa persembahannya diterima. Anak-anak, melalui penumpahan darah, dia memandang pada korban yang akan datang, yaitu Kristus di atas salib di Bukit Golgota. Habel percaya pada penebusan yang akan dibuat di sana. Dia mendapat kesaksian bahwa dia benar, sehingga korbannya diterima. Kain mendapat kesempatan yang sama untuk mempelajari dan menerima kebenaran-kebenaran ini seperti Habel. Dia bukanlah korban satu maksud yang sewenang-wenang. Satu saudara tidak dipilih untuk diterima Allah atau yang lain untuk ditolak. Habel memilih iman dan penurutan. Kain memilih tidak mau percaya dan pemberontakan. Di atas inilah terletak segala perkara. Judul kita yang berikut, 2 jalan yang akan ditempuh.
Ayatnya terdapat dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita ikuti penjelasannya. Kain datang di hadapan Allah dengan ketidaksetiaan dan persungutan di dalam hati sehubungan dengan korban yang dijanjikan dan pentingnya persembahan-persembahan korban. Persembahannya tidak menggambarkan penyesalan karena dosa. Sebagaimana banyak di antara kita, dia merasa satu kelemahan jika mengikuti dengan seksama rencana yang telah digariskan Allah, yaitu mempercayakan keselamatan jiwanya hanya kepada penebusan juru selamat yang telah dijanjikan. Lebih lanjut dikatakan, dia memilih aliran kebebasan diri. Dia akan datang dengan jasa-jasanya sendiri. Dia tidak mau membawa anak domba dan mencampurkan darahnya dengan persembahannya. Tetapi dia mempersembahkan buah-buahan sebagai hasil pekerjaannya. Dia mempersembahkannya sebagai satu jasa terhadap Allah, dengan mana diharapkan akan mendapat persetujuan surga. Kain menurut dalam mendirikan mezbah, menurut dalam membawa satu korban, tetapi dia hanya setengah-setengah menurut. Bagian yang penting diabaikan, yaitu satu kesadaran akan kebutuhan seorang juru selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kain dan Habel mewakili dua golongan manusia yang ada di dunia sampai masa penutupan sejarahnya. Satu golongan melengkapi diri dengan korban dosa yang telah ditentukan. Yang lain mencoba bergabung pada jasa mereka sendiri. Korban mereka tidak mempunyai nilai pengantaraan ilahi, dan dengan demikian korban itu tidak dapat membawa manusia ke dalam kehendak Allah. Hanyalah dengan jasa Kristus pelanggaran kita dapat diampuni. Anak-anak, beberapa orang menyatakan bahwa umat manusia membutuhkan perkembangan, bukan penebusan, agar dapat menghaluskan, meninggikan, dan memperbaiki diri. Sebagaimana Kain berpendapat untuk memperoleh karunia sorga dengan membawa satu korban tanpa darah, begitulah orang-orang ini mengharapkan dapat meninggikan kemanusiaan setara dengan standar ilahi, bebas dari penebusan. Sebagai kesimpulan pelajaran kita, bahwa sejarah Kain menunjukkan apa akibatnya nanti. Itu menunjukkan jadi apakah manusia itu kalau berpisah dari Kristus. Manusia tidak berkuasa memperbaiki diri. Manusia tidak mengarah ke atas menuju ilahi, tetapi ke bawah menuju setan. Kristus sendirilah pengharapan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah pasal 4 ayat 12. Doa kita hari ini adalah, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.
dalam kesehatan dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran kita selanjutnya.